Kisah fantastis 7 sahabat Nabi penghafal Al-Quran dan doanya. Sahabat Nabi penghafal Al-Quran mengabadikan kalam ilahi di dalam sanubari dan pikirannya dengan cara menghafal ayat suci. Di sisi lain, Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah SAW, sangat perhatian kepada Al-Quran. Mari kita berkenalan lebih jauh dengan 7 sahabat Nabi yang populer sebagai penghafal Al-Quran. 1. Utsman bin Affan, sahabat Nabi penghafal Al-Quran yang dermawan. Utsman bin Affan merupakan sahabat Nabi terkaya dan dermawan. Jika dikonversi, nilai kekayaannya mencapai 2.532.942.750.000 rupiah yang ia sumbangkan untuk wakaf sumur supaya masyarakat Madinah tidak sulit mencari air saat kekeringan. Selain sibuk urusan duniawi, beliau juga tekun menanam pahala akhirat dengan menjadi penghafal Al-Quran. Karena kecintaannya dengan Al-Quran, pada masa pemerintahannya, ia memelopori penghimpunan Al-Quran menjadi mushaf, lalu ia bagikan di beberapa kota. Khalifah dengan julukan dua pemilik cahaya atau Zu'en Nurain masuk Islam berkat ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Utsman pun termasuk dalam golongan as-sabiqunal al-awwalun atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Ketekunannya dalam mendalami Al-Quran mendapatkan pujian dari Ali bin Abi Thalib. Ia berujar, "Kalaulah Utsman tak melakukannya, maka pasti akan kulakukan." Dengan demikian, Utsman juga termasuk salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Prestasi cemerlang lainnya, yaitu Utsman bin Affan berhasil menyatukan Al-Quran yang bersifat 7 jenis huruf atau dialek, sehingga umat Islam terhindar dari perpecahan umat. Sayangnya, di akhir masa kekhalifaannya pada 35 Hijriah, terjadi kekacauan dan timbul fitnah pada pemerintahannya. Rumahnya dikepung oleh pemberontak selama 40 hari, hingga akhirnya ada yang menyelinap masuk melalui cerobong rumahnya untuk membunuh Utsman. Seketika, beliau wafat saat membaca Al-Quran pada usia 82 tahun, 17 Juni 656 Masehi di Madinah. 2. Ali bin Abi Thalib menghafal Al-Quran dengan tekun. Setelah Utsman wafat, Ali menggantikan dirinya menjadi khalifah. Beliau juga dikenal sebagai sosok penghafal Al-Quran yang kuat, cerdas, dan termasuk orang-orang yang masuk Islam di usia belia. Ali bin Abi Thalib menumpahkan kecintaannya kepada Al-Quran dengan menghafal ayat demi ayat di kehidupannya. Ia menjunjung prinsip zuhud, wara, dan selalu beramal untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepiawaiannya dalam menghafal Al-Quran mengundang decak kagum Abu Abdurrahman As-Sulmi hingga berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai dalam Al-Quran daripada Ali." Doa sahabat Nabi penghafal Al-Quran agar lancar. Sebagai manusia, Ali pun pernah menemukan kesulitan saat menghafal Al-Quran. Doa untuk menghafal Al-Quran yang artinya, "Ya Allah, rahmatilah aku untuk meninggalkan kemaksiatan selamanya selama Engkau masih menghidupkanku. Dan rahmatilah aku untuk tidak memperberat diri dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku. Berilah aku rezeki berupa kenikmatan mencermati perkara yang mendatangkan keridhaan-Mu kepadaku. Ya Allah, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan serta keperkasaan yang tidak mungkin bisa dicapai oleh makhluk. Aku memohon kepadamu, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, dengan kebesaran-Mu dan cahaya wajah-Mu agar mengawasi hatiku untuk menjaga kitab-Mu, sebagaimana Engkau telah mengajarkannya kepadaku. Dan berilah aku rezeki untuk senantiasa membacanya, hingga membuat-Mu ridha kepadaku. Ya Allah, pencipta langit dan bumi,
Zat yang memiliki kebesaran, kemuliaan, dan keberkasaan yang tidak mungkin diinginkan oleh makhluk. Aku memohon kepadamu, ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, dengan kebesaranmu dan cahaya wajahmu agar engkau menyinari hatiku dan membersihkan badanku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat membantuku untuk mendapatkan kebenaran selain engkau. Dan juga tidak ada yang bisa memberi kebenaran itu selainmu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. 3. Abu Darda, sahabat Nabi penghafal Al-Quran dan perawi. Sahabat Nabi penghafal Al-Quran selanjutnya adalah Abu Darda. Beliau seorang hafiz yang bijaksana sekaligus telaten dalam mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Mushaf yang ia bagikan menjadi sumber bagi para pembaca di Damaskus. Kearifannya membuat ia disegani setiap menjadi imam di masjid di Damaskus. Ribuan orang mengelilinginya untuk belajar Al-Quran. Supaya efisien, ia membagikan kelompok berisi 10 orang dan memilih satu ketua untuk setiap kelompok. Anggota kelompok belajar Al-Quran kepada ketuanya. Jika ketua belum tahu jawaban atau keliru, maka ketua berkonsultasi kepada Abu Darda. Sementara itu, Abu Darda mengawasi mereka di mihrab. Rutinitas di dalam majelis Abu Darda berbuah manis. Dari situ muncul penghafal Al-Quran sebanyak 1.600 orang. Selain berkutat dengan majelis ilmu, Abu Darda juga produktif sebagai perawi hadits. Di masa hidupnya, ia telah meriwayatkan 179 hadits. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah semasa Khalifah Utsman di Syam. 4. Zaid bin Sabit, hafiz dan sekretaris kebanggaan Rasulullah. Generasi Al-Quran di masa Nabi Muhammad tidak berhenti sampai Abu Darda saja. Adalah Zaid bin Sabit, sahabat Rasulullah yang cerdas, penulis dan penghafal Al-Quran serta menguasai ilmu faraid. Sejak usia muda, cita-cita Zaid bin Sabit adalah dekat dengan Rasulullah tanpa batasan usia. Caranya adalah dengan menghafal Al-Quran. Ibu Zaid sangat senang anaknya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Saking bahagianya, ia sebarkan kabar tersebut kepada kaum Ansor tentang keinginan anaknya. Setelah itu, ia berbicara dengan Rasulullah bahwa anaknya telah hafal 17 surat sebagai upaya ingin dekat dengan beliau. Rasulullah pun mendengarkan Zaid melatunkan ayat suci Al-Quran. Bacaannya bertajwid jelas dan bersuara merdu. Berkat kemampuan Zaid, Rasulullah memujinya karena tidak banyak anak seusia dia yang dapat menghafal Al-Quran dengan cepat. Usaha Zaid berbuah manis. Ia menjadi sekretaris Rasulullah di usia muda. Jika Rasulullah menerima wahyu, maka beliau memanggil Zaid untuk menulis ayat yang turun. Zaid menghembuskan nafas terakhir pada tahun 45 Hijriah. Kepergian tokoh cendekia tersebut sangat membekas di hati penduduk Madinah. Salah satu yang merasa kehilangan ialah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sang perawi hadits. 5. Ubay bin Ka'ab, pesohor di kalangan hafiz di zaman Nabi. Selanjutnya, nama Ubay bin Ka'ab adalah pesohor di kalangan sahabat Nabi penghafal Al-Quran. Ia selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran siang malam untuk khatam dalam waktu 8 malam. Tindakannya mengundang decak kagum Umar bin Khattab yang berkata, "Qori paling baik di antara kami adalah Ubay." Umar sampai berkhutbah di Jabiyah sambil bercerita tentang pengetahuan Ubay terhadap Al-Quran. Umar berkata, "Barang siapa yang hendak menanyakan tentang Al-Quran datanglah ke Ubay.
Karena mahir, Ubay menjadi sekretaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Zaid bin Sabit. Ia bersama Zaid paling tekun menulis wahyu yang Rasulullah terima. Keduanya menulis di bawah pengawasan Rasulullah. 6. Abu Musa al-Asy'ari, imam bersuara merdu. Siapa yang mendengar Abu Musa al-Asy'ari melantunkan ayat suci Al-Quran, maka hatinya akan tersentuh dan merasa tenang. Nama lengkap Abu Musa adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim yang dianugerahi suara merdu oleh Allah. Rasulullah bahkan memuji suaranya seperti seruling Nabi Daud yang menenangkan. Talentanya membuat banyak sahabat menanti-nanti Abu Musa untuk menjadi imam salat. 7. Abdullah bin Mas'ud pernah menghafal di depan Rasulullah sampai di list terakhir, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Sahabat Nabi penghafal Al-Quran dengan nama lengkap Abdullah bin Mas'ud bin Kafil Abdirrahman Al-Hadzali Al-Maki Al-Muhajiri ini seorang penghimpun Al-Quran di masa Rasulullah. Sekaligus periwayat 840 hadits. Ia bahkan pernah melatunkan hafalannya di hadapan Rasulullah. Tiada hentinya Rasulullah dan para sahabat menyuntikkan semangat satu sama lain untuk menjaga Al-Quran dengan cara menghafal. Maka dari itu, para sahabat Nabi menjadi sosok inspiratif berkat lingkungan yang mendukung. Mereka mendedikasikan diri dan mengajari kalam ilahi untuk generasi Islam di masa mendatang. Generasi para penghafal Al-Quran di Indonesia semakin tumbuh subur dan membumi. Meskipun penuh rintangan, mereka tidak menyerah sama sekali. Mereka lakukan semata-mata untuk ibadah dan sebagai contoh bagi umat Islam sendiri untuk tidak melupakan kitab sucinya. Silahkan subscribe, like, dan share